Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang semangat, yang tetap kuat, smart, sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Kita sepakat dan mufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, setelah nyaris 13 tahun menjalani gagal ginjal, saya sering merenung, memikirkan, menyadari pentingnya kehadiran pendamping. Pendamping istri, suami, atau kakak, adik, orang tua. Mereka penting, kehadirannya sangat dirasakan saat awal-awal kita menerima vonis gagal ginjal. Saat awal divonis gagal ginjal, tidak ada orang lain yang mengerti atau memahami kecemasan, ketakutan, perasaan galau yang kita rasakan. Selain pendamping kita, orang tua kita, istri kita, atau suami kita, atau kakak, adik kita, orang yang berada di dekat kita saat kita divonis dan mulai menjalani masa-masa awal cuci darah. Mereka adalah kekuatan kita. Saat kita butuh pegangan, mereka adalah pegangan kita. Tetapi bersamaan dengan waktu, seringkali mulai ada masalah dengan para pendamping. Ya, itu karena perbedaan persepsi, perbedaan perasaan. Ya, pendamping itu merasa sayang agar kita tidak menderita lebih parah. Pendamping ingin kita lebih sehat. Itu sebabnya seringkali mereka lebih banyak menggali informasi dari suster, dari dokter, atau dari teman-teman yang lain. Mengumpulkan informasi, lalu menerapkan informasi itu kepada kita, pasien gagal ginjal. Di sisi yang lain, kita masih merasakan tekanan, beban berat. Beban karena rasa sakit, karena rasa takut, rasa cemas, ditambah beban berbagai larangan makanan, minuman. Hidup seakan tertekan. Nah, pada saat itulah muncul konflik. Pendamping kita menerapkan berbagai larangan, aturan. Kita merasa ingin dibebaskan. Itu awal mula terjadi masalah. Biasanya kita merasa pendamping ini menjadi satpam. Khususnya soal minum, ya, termasuk soal makan, ya, buah. Semua dilarang, ya. Kalau perlu kulkas dikunci. Setiap kita pergi ke kulkas selalu dipelototin, ya. Dihitung berapa banyak kita sudah minum. Lama-lama itu membuat kita sebel, ya. Lalu kita berontak. Tidak jarang yang akhirnya berantem. Kita pasien cuci darah merasa, aku sudah ngerti. Sudah ngerti aturan, sudah ngerti seberapa banyak aku harus minum. Bisa ngatur sendiri. Itu andalan kita. Sementara pendamping kita ngitung terus, ya, berapa kita sudah minum. Tidak jarang pasien hadis sampai marah-marah. Yang sakit gua,
Yang sakit saya sendiri. Kalau mati biarin aku mati sendiri. Ya kayak gitu. Ya. Saking keselnya. Jadi berantemnya sampai seperti itu. Sakit, sesek, aku tanggung jawab sendiri. Padahal setelah benar-benar sesek, setelah benar-benar gak bisa bernafas karena kebanyakan minum, setelah harus dibawa ke IGD, ya pendamping yang repot. Saya juga mengalami ya pertentangan, perbedaan pendapat. Saya merasa sudah menjaga diri, pendamping saya menganggap saya nggak menjaga, terlalu over minum, terlalu bebas makan. Saya merasa nggak ngaruh apa-apa, tidak berdampak, ingin dibebaskan. Ya, seperti itu. Tapi bersamaan dengan waktu, akhirnya terjadi kesesuaian, ya, saling pengertian. Sampai suatu hari, pendamping saya mengingatkan dengan lembut, ya. Saat kita mau berdoa malam, istri pendamping saya mengingatkan. Waktu awal gagal ginjal dan divonis cuci darah, kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Minta diberi kekuatan dan keselamatan. Minta diberi kesehatan dan hidup yang panjang. Dan Tuhan memberi, mengabulkan permohonan kita. Saya diberi kesempatan untuk hidup sehat dengan cuci darah. Ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan rusak dirimu sendiri dengan nafsumu sendiri. Karena tidak bisa menjaga makan, pola makan, tidak bisa menjaga asupan cairan, lalu kamu sakit, kamu sesak nafas, kamu dibawa ke UGD, kamu dirawat, kamu terkapar. Itu artinya telah menyia-nyiakan kemurahan yang diberikan oleh Tuhan. Dari situ saya mulai lebih mengendalikan diri. Dan mulai mengatur lebih ketat, ya, lebih tertib mengenai pola makan. Nah, sahabatku, sahabat HD maupun pendamping, saya hanya ingin berpesan, temukan keselarasan, ya, antara pendamping dan penyandang gagal ginjal. Sahabat, pendamping yang hebat, pendamping yang sabar dan tabah, saya ingin memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Pendamping itu lebih capek sesungguhnya dibanding pasien HD. Pendamping juga punya rasa takut, rasa cemas, rasa sayang yang berlebihan kepada pasangannya yang sakit. Sehingga dia ingin melindungi, ingin memproteksi, ingin menjaga. Dan itu tidak mudah. Seringkali mendapatkan omelan, ya, menerima kemarahan dari pasangannya yang gagal ginjal. Nah, sahabatku, pendamping yang sabar, yang hebat, saya ingin berpesan satu hal. Pasien HD memang butuh diperhatikan, butuh diingatkan, tetapi mereka jangan ditekan dengan larangan-larangan yang kita dengar dari dokter atau dari perawat atau dari teman. Sampaikan larangan-larangan dengan smart, ya, dengan alasan. Kenapa tidak boleh makan pisang misalnya? Beritahu. Kenapa tidak boleh makan kentang? Ya, sering-sering pendamping
melarang pasangannya untuk makan pisang, ya, tidak boleh makan pisang, tapi dikasih kentang. Jadi, ya saya mohon kepada sahabat pendamping yang hebat, belajar lebih banyak, smart, supaya setiap larangan atau sesuatu yang kita ingatkan kepada pasien gagal ginjal, itu ada argumen, ya, ada penjelasan yang masuk akal, sehingga mudah diterima. Larangan yang membabi buta itu membuat pasien kesal, marah. Ya. Jadi, sama-sama belajar. Demikian juga dengan sahabat gagal ginjal. Saya sangat menghargai pendamping saya. Saya bisa merasakan betapa ia lelah, capek. Mendengarkan keluhan kita aja sudah capek. Ya. Mendengarkan keluhan kita itu capek. Belum lagi harus mengurus kita. Beberapa sahabat bahkan pendamping juga menjadi tulang punggung kehidupan. Jadi bebannya dua. Mengurus kita yang sakit, mengurus pencaharian, mencari penghasilan, mendengarkan keluhan, itu melelahkan. Kadang harus mengantar kita, menunggu kita di rumah sakit. Jadi sebagai pasien, kita perlu menghargai lelahnya pendamping kita. Pendamping juga punya rasa takut, punya rasa cemas. Dia juga merasakan sakit yang kita rasakan. Kalau kita sesek, saya yakin pendamping kita juga nyesek. Dia tidak ingin melihat kita sesak nafas. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Itu yang membuat kita dapat menjalani cuci darah secara nyaman, ya, harmonis, tenang. Sahabat, dulu waktu awal cuci darah, saya selalu didampingi, ditemani oleh pendamping, oleh istri. Kebetulan saya HD cukup jauh, ya, dari Tangerang ke Jakarta Pusat. Menempuh perjalanan sedikitnya 2 jam sampai 3 jam. Jauh. Jadi didampingi, karena pada masa-masa awal pulang HD itu masih pusing, ya, masih setengah pingsan. Gak mungkin setir sendiri, gak mungkin naik bis sendiri. Jadi didampingi, diantar dan dijemput. Itu awal-awal. Setelah saya mulai kuat, saya tidak lagi didampingi. Saya pergi HD sendiri dan pulang sendiri. Kenapa? Saya tidak ingin pendamping saya ikut sakit. Ikut berada di rumah sakit selama 5 jam lebih. Ya, kalau HD-nya 5 jam, ya 5 jam lebih. Capek, kasihan. Dia duduk, nunggu, keluar, nunggu, duduk di tempat lain. Sementara kita tinggal tidur. Enak, ya, kalau gatal minta digaruk-garuk. Saya tidak mau melakukan itu. Jadi saya bawa penggaruk sendiri, saya bawa minum sendiri, saya bawa perlengkapan sendiri, dan saya HD sendiri. Sebagai pasien HD, kita harus menjadi pasien yang kuat, yang tabah, yang mandiri, yang tidak perlu dilayani, ditungguin saat HD. Ya. Kecuali kondisi kita sedang tidak bagus. Memang membutuhkan dampingan. Itulah saat pendamping boleh menunggu kita. Tapi kalau hari-hari rutin HD, ya sebaiknya nggak usah ditungguin, ya. Selain kasihan, juga kasihan teman-teman HD kita yang lain. Mereka ingin istirahat, tetapi di samping kita ada pendamping banyak orang di situ.
gak nyaman. Ya, ruang HD jadi tidak nyaman ketika banyak pendamping yang lalu lalang di situ. Jadi sebagai pasien HD kita juga menghargai pasien lain yang ingin tenang. Selain menghargai pasangan kita untuk menjalani hidupnya yang normal. Sahabat, dalam banyak kesempatan saat malam atau saat bepergian, saya sering menyatakan ungkapan rasa terima kasih kepada Oti. Saya ucapkan, terima kasih Oti. Ya, terima kasih sudah menemani saya, mendampingi saya dalam kesulitan. Itu saya nyatakan. Kadang-kadang kita memang butuh menyatakan rasa terima kasih, rasa cinta kita kepada pasangan. Ya, nggak bisa dengan ya dia kan udah tahu sendiri. Saya berterima kasih. Sering-sering gitu ya, kita nggak mau mengucapkan terima kasih, berharap ya dia harusnya udah tahu bahwa saya berterima kasih. Ungkapan sederhana yang kita nyatakan itu menggembirakan buat pendamping kita. Nah, di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan sekali lagi, ya, yang kesekian kali. Terima kasih kepada Oti yang mendampingi, menemani, memberi banyak masukan, ya. Juga membiayai, karena dia harus bekerja, membiayai keluarga, membelikan obat untuk saya. Terima kasih yang luar biasa. Damping adalah tangan tempat kita berpegangan. Sahabat yang belum berpasangan, belum bersuami atau beristri, percayalah bahwa Anda akan tetap kuat menjalani hari ini sendiri. Sebab ada tangan yang luar biasa kuat tempat kita berpegang, yaitu Tuhan yang terus menolong hidup kita. Salam sehat sahabat, dan tetap kuat sahabat-sahabat pendamping yang hebat, pendamping yang tetap semangat. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan dan berkat yang berlimpah untuk para sahabat-sahabat pendamping. Salam hormat dari saya.